Martial Peak 3472. Beberapa hari berlalu, dan semuanya tenang. Di depan gerbang realem, Yang Kai menutup matanya dan tetap tidak bergerak. Namun, fluktuasi prinsip luar angkasa di tubuhnya terus terlihat, dan sepertinya beresonansi dengan gerbang alam. Ini mengejutkan Lao Ke, Yin, dan yang lainnya yang telah menonton dari bawah. Pada saat yang sama, mereka diam-diam bersemangat. Situasi saat ini menunjukkan bahwa Yang Kai sedang mempelajari rahasia gerbang realem. Jika dia membuat terobosan, dia mungkin bisa melindungi gerbang realem. Faktanya, Yang Kai telah memperoleh banyak hal dalam beberapa hari terakhir. Dia merasa bahwa pemahamannya tentang prinsip luar angkasa meningkat dengan pesat. Anda tahu bahwa ketika gerbang realem tidak stabil, dia bisa melihat beberapa rahasia yang tidak akan bisa dia lihat sebelumnya. Dia bisa membandingkannya dengan pemahamannya sendiri dan mendapatkan sesuatu setiap saat. Ini memang tempat yang bagus untuk mengolah prinsip luar angkasa. Jika gerbang realem dalam kondisi sempurna, itu tidak akan memiliki efek seperti itu. Hanya gerbang alam yang tidak stabil seperti ini yang bisa membantunya. Dia bahkan tidak berpikir tentang bagaimana melindungi gerbang realem. Sebaliknya, dia membenamkan dirinya dalam kegembiraan memahami rahasia Void dan menyerap nutrisi yang akan membuatnya lebih kuat. Wilayah iblis dan batas bintang adalah dua dunia besar yang berbeda, dan prinsip dunia sedikit berbeda. Namun, ketika sampai pada prinsip dunia tertentu, semuanya sama. Prinsip ruang angkasa adalah salah satu contohnya. Beberapa hari kemudian, meskipun Yang Kai tidak terlalu memikirkan untuk melindungi gerbang realem, dia memiliki beberapa ide samar tentang bagaimana melakukannya. Tentu saja, masih terlalu dini untuk mengatakan apakah dia ingin menerapkan ide-ide ini. Dia perlu mempelajari rahasia gerbang realem dengan hati-hati sebelum dia memiliki kepercayaan diri. Pada saat tertentu, gerbang realem di depannya memancarkan fluktuasi yang tidak normal, mengganggu keadaan yang telah dia alami selama beberapa hari. Itu membangunkannya dari kondisi meditasinya. Dengan ekspresi muram, dia berteriak, "Bajingan!" Ekspresi Lao Ke dan Yin sedikit berubah, dan mereka berdua terbang. Yang Kai berbalik untuk melihat mereka berdua dan berkata dengan ekspresi gelap, "Pergi dan tanyakan ke Sen apa yang dia lakukan. Jika dia bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu, apa gunanya memiliki dia?" Situasi barusan jelas disebabkan oleh seseorang yang melewati gerbang realem di benua Lan Yuan. Jika tidak, gerbang realem tidak akan mampu membuat gangguan seperti itu. Lao Ke dan Yin menerima perintah itu dan dengan cepat terbang ke bawah. Mereka mengumpulkan beberapa orang dan bersiap untuk pergi melalui gerbang realem ke benua Lan Yuan untuk menyelidiki. Boya, di sisi lain, sedang melihat Yang Kai, tentu saja. Tapi sebelum Lao Ke dan Yin bisa bergerak dengan orang-orang mereka, Raja Iblis terbang dari kiri. Bahkan sebelum Raja Iblis ini mendekat, dia berteriak, "Rajaku, Tuan Ke Sen dalam bahaya. Tolong bantu, Rajaku." Pada saat dia selesai berbicara, dia sudah tiba di depan Yang Kai. Yang Kai melihat ke atas dan mau tidak mau menyipitkan matanya. Dia melihat bahwa Raja Iblis peringkat menengah ini berlumuran darah. Ada banyak luka dalam di tubuhnya yang mencapai tulangnya. Jelas bahwa dia telah melalui pertempuran sengit. Raja Iblis ini adalah salah satu bawahan Ke Sen. Dia telah dibawa ke benua Lan Yuan oleh Ke Sen. Gangguan di gerbang realem barusan mungkin disebabkan oleh Raja Iblis yang datang dari sisi lain. Lao Ke, Yin, dan yang lainnya mendengar ini dan melihat ke atas. Lao Ke buru-buru bertanya, "Apa yang terjadi?" Raja Iblis peringkat menengah mengambil napas dalam-dalam dan buru-buru berkata, "Saya diperintahkan oleh Raja saya untuk pergi ke benua Lan Yuan untuk menutup gerbang realem. Beberapa hari terakhir ini damai, tetapi hari ini, 6 Raja Iblis peringkat tinggi tiba-tiba muncul dan mengepung kami dengan ribuan bawahan. Di bawah perlindungan Master Ke Sen, saya dapat melewati gerbang realem dan melaporkan kembali. Saya berharap Raja saya dan Master lainnya dapat membantu dan menyelamatkan Ke Sen. Sebelum saya kembali, Tuan Ke Sen sudah terluka parah. Saya khawatir dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Beraninya kau." Lao Ke sangat marah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yang Kai, wajahnya dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Meskipun dia sudah tua dan tidak memiliki semangat juang masa mudanya, itu tidak berarti bahwa dia tidak akan membalas ketika dia diganggu. Ke Sen adalah Raja Iblis dari benua bayangan awan, jadi dia bisa dianggap sebagai rekannya. Mereka telah bersama selama bertahun-tahun, jadi mereka memiliki beberapa persahabatan. Sekarang dia terluka parah, Lao Ke secara alami merasakan hal yang sama. Selain itu, benua Lan Yuan telah mengganggu 10.000 setan benua awan bayangan selama bertahun-tahun, jadi mereka tidak lagi memiliki pendapatan dari 10.000 pil setan. Ini membuat Lao Ke merasa kesal. Sekarang Yue Sang telah dikirim ke medan perang dua dunia, benua bayangan awan juga memiliki Yang Kai, raja-raja, yang bertanggung jawab. Jika mereka masih diganggu seperti ini, itu tidak akan menjadi ras iblis lagi. Lao Ke segera menangkupkan tinjunya dan berkata, "Rajaku, tidak ada yang bisa terjadi pada Ke Sen.
Tidak banyak Raja Iblis peringkat tinggi yang tersisa di benua bayangan awan. Awalnya, hanya ada 4 Raja Iblis peringkat tinggi yang tersisa di sini. Namun, Lai Kuang telah terbunuh beberapa hari yang lalu, jadi hanya ada 3 dari mereka yang tersisa. Jika sesuatu terjadi pada Kesen, siapa lagi di benua bayangan awan yang dapat mengambil tanggung jawab sebesar itu? Pada saat dia selesai berbicara, Yang Kai sudah tertawa dingin. Kumpulkan pasukanmu dan datang lagi nanti. Raja dan Boya ini akan pergi duluan. Salah satu aspek yang lebih merepotkan dari perjalanan melalui gerbang realem adalah bahwa mereka akan diteleportasi secara acak. Kecuali mereka menggunakan beberapa metode untuk menyatukan semua orang, mereka akan muncul di tempat yang sama setelah melakukan perjalanan melalui gerbang realem. Namun, mereka tidak akan dapat secara akurat berteleportasi ke lokasi tertentu. Jadi, Yang Kai tidak berencana untuk menunggu Lao Ke dan yang lainnya. Mereka pasti membutuhkan waktu untuk mengumpulkan orang-orang yang tersebar di sekitar sini. Situasi Kesen belum jelas, jadi dia secara alami harus pergi dan melihatnya terlebih dahulu. Ya, Lao Ke dan Yin menjawab serempak. Mereka berpikir bahwa raja mereka memang seseorang yang tidak takut akan masalah. Awalnya, mereka sedikit khawatir bahwa Yang Kai akan takut ketika dia mendengar bahwa ada 6 Raja Iblis peringkat tinggi yang menyebabkan masalah. Namun, mereka tidak berharap dia begitu menentukan. Memikirkannya, orang ini telah membunuh Lai Kuang hanya dalam beberapa hari setelah tiba di benua bayangan awan. Jika dia benar-benar seseorang yang takut akan masalah, mengapa dia melakukan hal seperti itu? Mereka tidak meminta apa-apa lagi. Mereka hanya berharap bisa pergi dan menyelamatkan Kesen dan melindungi sebagian besar bawahan Kesen. Dengan begitu, bahkan jika Yuan Qi di benua bayangan awan menderita kerugian, itu tidak akan terlalu buruk. Boya jelas menyadari beratnya situasi. Saat ini, dia tidak punya mood untuk berdebat dengan Yang Kai. Dia dengan cepat terbang setelah mendengar apa yang dia katakan. Kaisar Qi mendesak Yang Kai, membungkusnya, dan terjun ke gerbang realem. Dia tidak bisa mengontrol kemana gerbang realem akan memindahkannya, tapi dia bisa memastikan bahwa dia tidak akan terpisah dari Boya. Penglihatannya kabur, dan dia memasuki benua lain. Itu adalah benua Lan Yuan yang terhubung ke benua bayangan awan. Dia mengangkat tangannya dan memanggil kereta perang berkepala harimau. Dia dan Boya naik kereta perang dan melajukannya ke depan. Kesen dan yang lainnya terjebak di gerbang realem yang menghubungkan benua bayangan awan ke benua Lan Yuan. Meskipun dia tidak tahu rutenya, kereta perang sudah mengatur rute sebelum dia datang ke sini. Kali ini, dia hanya perlu mengikuti peta. Tampaknya tempat ini tidak terlalu jauh dari gerbang realem. Setelah melewati gerbang realem, meskipun mereka akan secara acak diteleportasi ke suatu lokasi, mereka umumnya berada dalam jarak 1000 mil dari ujung gerbang realem yang lain. Jarang bagi mereka untuk diteleportasi ke tempat yang lebih dari 1000 mil jauhnya. Tidak ada yang tahu mengapa ini terjadi, tetapi lebih mudah bagi Yang Kai untuk menyelamatkan mereka. Lagi pula, jika mereka terlalu jauh dari gerbang realem, pada saat dia tiba, mayat Kesen akan dingin. Merasakan niat membunuh Yang Kai, Boya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia berbalik untuk menatapnya, tetapi dia terkejut melihat senyum tipis di wajah Yang Kai. Dia bertanya, "Guru, apa yang membuatmu tersenyum? Apa yang lucu dari materi hari ini?" Situasi Kesen pasti mengkhawatirkan. Jika Kesen mati, maka benua bayangan awan hanya akan memiliki 2 Raja Iblis peringkat tinggi yang tersisa. Yang Kai terkekeh. Aku tertawa karena Lan Yuan akhirnya bergerak. Boya tercengang. Kau mengharapkan ini? Yang Kai dengan santai meliriknya. Yue Sang dan aku memiliki dendam. Meskipun dia dikirim ke medan perang 2 alam oleh orang suci, dia masih mencoba melakukan semua yang dia bisa untuk mengambil nyawaku. Bahkan Lai Kuang diperintahkan olehnya. Jika Lai Kuang seperti ini, lalu bagaimana dengan benua Lan Yuan? Saya yakin Raja Iblis di benua Lan Yuan juga telah menerima perintah dari Yue Sang. Kali ini, saya telah menempatkan kesempatan di depan mereka. Jika mereka tidak menghargai itu, maka mereka semua idiot. Arti di balik kata-katanya jelas, tetapi Boya bingung. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia berkata, "Kamu menyuruh Kesen menutup gerbang realem di benua Lan Yuan hanya untuk membuat mereka marah." Kesen adalah Raja Iblis dari benua bayangan awan, tetapi dia telah mengganggu gerbang alam Lan Yuan. Jika dia adalah Raja Iblis di benua Lan Yuan, dia tidak akan hanya duduk dan menonton. Siapa yang bisa mentolerir ini? Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak sengaja membuat mereka marah. Raja ini perlu menutup gerbang realem untuk menjaga perdamaian. Saya hanya tahu bahwa mereka tidak akan bekerja sama. Dan begitu mereka bertindak, Raja ini akan melakukannya, punya alasan untuk bergerak melawan mereka. Raja ini akan menggunakan kesempatan ini untuk sepenuhnya menyelesaikan masalah Lan Yuan. Jika tidak, Raja ini tidak akan bisa fokus melindungi gerbang realem di masa depan." Boya memiliki ekspresi aneh saat dia berkata, "Apakah kamu tidak mendengar laporan Raja Iblis? 6 Raja Iblis peringkat tinggi dan 1000 bawahannya dikirim dari benua Lan Yuan.
Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri untuk memprovokasi mereka? Pasukan tempur kelas atas di benua bayangan awan jauh lebih lemah dibandingkan dengan benua Lan Yuan. Namun, ketika dia mengingat kematian Lai Kuang malam itu, dia diam-diam bertanya-tanya apakah Yang Kai mengandalkan bel besar. Sampai hari ini, Boya masih tidak tahu bagaimana Yang Kai membunuh Lai Kuang. Satu-satunya hal yang mencurigakan pada saat itu adalah bel besar. Setelah diselimuti oleh lonceng besar, Raja Iblis peringkat tinggi Lai Kuang meninggal hanya dalam beberapa saat. Banyak orang menduga Lai Kuang meninggal begitu cepat karena kekuatan lonceng besar itu. Selama beberapa hari terakhir, saat dia melecehkan Si King, dia juga sengaja atau tidak sengaja bertanya tentang Yang Kai. Dia mengetahui bahwa dia adalah orang terkenal di Star Boundary. Sudah biasa bagi yang lemah untuk menang melawan yang kuat. Namun, Si King tidak tahu banyak tentang Yang Kai. Sebagian besar yang dia tahu hanyalah desas-desus, jadi dia tidak tahu bagaimana Yang Kai membunuh Lai Kuang hari itu. Ketika dia melihat ke atas, Yang Kai tidak lagi ingin berbicara. Namun, senyum di wajahnya menjadi lebih misterius. Ini membuat Boya merasa sangat jijik. Dia merasa bahwa manusia seperti yang dikatakan rumor. Mereka berbahaya, jahat, dan penuh tipu daya jahat. Mereka adalah ras yang seharusnya sudah punah sejak lama. Perilaku Yang Kai setelah itu bahkan lebih aneh. Gerbang realem jelas berada di bidang penglihatan mereka. Itu hanya beberapa puluh mil jauhnya. Samar-samar mereka bisa melihat banyak sosok bertarung di sana. Itu Kesen dan bawahannya, tetapi Yang Kai tampaknya tidak berniat membantu mereka. Sebaliknya, dia terbang dalam lingkaran besar.